Halo semua, Tabea. Di video ini, Ketong akan bicara tentang argumen pada fungsi main. Pembahasan akan meliputi 3 bagian. Yang pertama, beta akan jelaskan dulu apa itu argumen fungsi main. Yang kedua, Ketong akan kenal bersama-sama argumen-argumen di fungsi main yang bisa Ketong pakai. Dan yang ketiga, Ketong akan belajar satu contoh program di mana Ketong bisa memanfaatkan argumen dari fungsi main tersebut. Di video sebelumnya, Mbak Saudara sudah kenal fungsi main seperti ini, ya. Jadi ini adalah fungsi main, tapi saya punya argumen. Dia punya return value, nilai kembalian. Di sini tipe dari nilai kembalian adalah int, integer, bilangan bulat. Sementara dia saya punya argumen, ya. Letaknya argumen itu di dalam sini, di dalam tanda kurung ini. Beta sudah bikin contoh file yang berisi fungsi main dengan argumen. Beta buka sekarang. Nah, ini contoh file yang berisi fungsi main yang punya argumen, ya. Di sini ada 2 argumen yang harus Ketong pakai, harus ya. Jadi Ketong bisa pakai salah satu, Ketong harus pakai dua-dua. Kalau memang Ketong putuskan mau pakai fungsi main yang punya argumen, ya. Argumen yang pertama ini bertipe integer, bilangan bulat. Itu berisi informasi tentang jumlah argumen yang bisa Ketong kirimkan ke fungsi main. Yang kedua adalah isi dari argumen yang Ketong kirim. Oke? Nah, argumen itu apa? Argumen dari sebuah fungsi itu artinya nilai yang Ketong bisa kirimkan ke fungsi itu dari luar. Dari luar bisa jadi Ketong bisa kirim dari fungsi yang lain, ya. Atau bisa juga kalau di Linux Ketong bisa kirim dari terminal, lalu Ketong kirim ke sebuah program, ya. Nah, di sini manfaat dari argumen fungsi main. Jadi Ketong bisa dari terminal, ketika Ketong panggil Ketong punya program yang sudah Ketong compile, Ketong bisa langsung berikan input ke Ketong punya program. Jadi Ketong perlu lagi pakai perintah misalkan scanf atau getS, ya, untuk minta input dari pemakai sebelum Ketong bisa melakukan sesuatu. Tapi Ketong bisa langsung kirim input ke Ketong punya program melalui argumen dari fungsi main ini. Nanti Ketong akan lihat lebih jelas di contohnya, ya. Ini sebagai contoh di sini. Jadi beta bikin program sederhana saja. Beta akan tampilkan jumlah argumennya berapa, ya. Lalu yang berikutnya beta akan tampilkan isi argumen yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau Mbak Saudara lihat model kayak gini, ini berarti isi dari argumen itu tipenya adalah string, ya. Dan dia berupa vektor, dia berupa array. Jadi bisa banyak, ya. Di sini beta kasih contoh, beta cuma tampilkan yang 0, argumen pertama 0, ya, argumen pertama. Kalau array kan selalu dimulai dengan 0, ya, indeksnya. Jadi argumen pertama, argumen kedua. Kalau Ketong mau, Ketong bisa lagi tambah argumen yang ketiga dan seterusnya, ya. Sekarang beta akan compile contoh ini. Beta compile, sudah. Lalu beta akan jalankan, ya. Jalankan, misalkan beta jalankan aja, beta punya program sekarang, beta kirim argumen apa-apa ke dalam Ketong punya program. Kalau Ketong jalankan, di sini bisa kelihatan bahwa isi dari argumen pertama itu adalah nama dari Ketong punya program sendiri, ya. Sementara argumen kedua ada isinya, jadi dia masih 0, kosong. Sekarang kalau misalkan beta kirimkan sesuatu di sini,
Nah, di sini bisa kelihatan kalau argumen yang kedua adalah 1, ini yang ketong passing ke sini, ya. Mungkin kita bisa ke contoh lagi di sini. Tambah lagi untuk argumen ketiga. Oke, kita compile ulang lagi. Lalu kita panggil lagi seperti ini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa argumen yang ketiga adalah kata 2 yang ketong passing di sini. Jadi itu caranya ketong bisa passing argumen dari terminal ke ketong punya program, ya. Ini adalah contoh sederhana bagaimana ketong bisa memanfaatkan argumen dari fungsi main tersebut. Nah, beta ada contoh yang lain lagi. Mungkin beta compile saja dulu supaya saudara dong bisa lihat programnya jalan seperti apa, baru nanti beta kasih tunjuk isi programnya. Nama filenya adalah share argumen 3. Oke, sekarang beta kasih jalan dulu. Nah, program ini sebenarnya cuma program penjumlahan dua bilangan bulat sederhana. Jadi beta kasih masuk dua bilangan yang mau dijumlahkan ke dalam argumen. Lalu beta punya program hanya menampilkan proses penjumlahan dari kedua bilangan tersebut, ya. Beta bisa kasih contoh yang lain lagi. Ya, sekarang kita coba pakai negatif. Ya. Oke, jadi contoh program kedua yang beta mau kasih tunjuk adalah membuat sebuah penjumlahan dua bilangan bulat, ya, dimana kita memanfaatkan argumen dari fungsi main. Kita buka isi programnya sekarang. Isinya seperti ini. Jadi, saudara tadi sudah tahu kalau fungsi main punya dua argumen, ya. Argumen yang pertama itu untuk jumlah dari argumen, kemudian argumen yang kedua adalah isi dari argumen itu sendiri, ya. Kalau di buku-buku, saudara dong bisa lihat kemungkinan besar nama atau nama variabel, nama dari argumen yang dipakai biasanya argc dan argv, ya, argv. Tapi yang tadi di contoh sebelumnya beta kasih nama yang lain, kan simpapa, itu cuma nama variabel saja, nama argumen. Nah, terus karena saudara juga sudah tahu kalau argumen yang katong kirim ke katong punya fungsi main itu tipenya string, ya. Sementara di programnya katorang ini katong mau melakukan penjumlahan, ya. Kalau operasi matematika katong bisa pakai tipe string, tapi katong harus rubah akan menjadi tipe yang lain yang bisa katong pakai untuk melakukan operasi matematika. Sebagai contoh, untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat, ya, katong pakai tipe integer, ya. Jadi sini saudara bisa perhatikan ini beta punya argumen yang kedua, ya, karena argumen yang pertama itu kan nama dari file itu sendiri, nama dari program itu sendiri yang ketong jalankan. Sementara argumen kedua dan ketiga dan seterusnya adalah nilai-nilai yang ketong kirim ke dalam ketong punya program, ya. Di sini karena beta akan melakukan penjumlahan dua bilangan bulat, maka dari tipe string ini kan tipenya string, beta harus konversikan akan dulu ke dalam tipe integer. Ada satu fungsi namanya atoi. Fungsi ini ada di dalam pustaka stdlib.h, ya. Jadi ketong harus kasih perintah include ini stdlib.h supaya ketong bisa panggil fungsi, ketong bisa pakai fungsi atoi. Kemudian beta melakukan hal yang sama untuk argumen kedua, beta rubah dari string menjadi integer, lalu beta simpan ke variabel bil 2, ya. Jadi argumen yang pertama beta simpan ke bil 1. Bil 1 ini tipenya integer, bilangan bulat. Kemudian argumen yang kedua beta simpan ke dalam bil 2 yang tipenya adalah integer. Setelah itu beta tampilkan biasa aja
pakai perintah printf. Perintah printf ini saudara sudah tahu dia ada di pustaka stdio.h. Jadi ketong harus panggil pustaka tersebut. Jadi beta punya tampilan dari program %d yang pertama ini untuk build yang pertama, build 1 ini. Terus tambah %d yang kedua ini adalah untuk build 2, ya, untuk beta punya argumen kedua. Kemudian sama dengan %d yang ketiga adalah untuk hasil penjumlahan build 1 ditambah dengan build 2. Jadi isinya semua seperti itu. Lalu program selesai. Beta return nilai 0. Itu sebagai tanda kalau program sudah selesai. Ya. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Kalau saudara dong ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Dan kalian saudara sudah nonton video ini sampai habis. Amato.